شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juanda Firzel Channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan topik aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe silakan subscribe agar atau untuk kemajuan channel ini ke depannya, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video baru dari Juanda Firzel Channel. Like, share, dan komen di kolom komentar. Baiklah, pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi topiknya adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan melalui Asmaul Husna. Dengan cara mengimani Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tidak seluruh Asmaul Husna akan dibahas pada bab ini. Bab ini akan dibahas tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, kemudian Al-Adl, serta Al-Akhir. Mudah-mudahan dengan semua Asmaul Husna ini dapat berdampak positif bagi kita yang mempelajarinya, atau minimal kita mengetahui tentang apa yang bisa didampak dari Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, dan Al-Adil serta Al-Akhir. Kemudian untuk itu jelasnya sebagai berikut. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma itu artinya adalah nama, sedangkan Husna adalah artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti daripada keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan tentang Asmaul Husna ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Al-A'raf ayat 180, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebutkan nama-namanya, maksudnya nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Hal ini juga didukung dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhalal jannah, rawahu al-Bukhari. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama atau 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya maka ia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kita lanjut jelasnya tentang apa itu Al-Karim dan sebagainya. Al-Karim, pertama Al-Karim. Al-Karim ini secara bahasa mempunyai arti maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah. Surat Al-Infitor ayat 6. Nah, apa yang dapat kita ambil sebagai dampak kehidupan kita dari Al-Karim ini? Nah, menjadi orang yang dermawan. Jadi sifat dermawan adalah sifat Allah Subhanahu wa taala.
dari Al-Karim, Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta ataupun bukan. Atau paling tidak, kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, paling tidak kita tidak menyakiti orang lain. Nah, wujud kedermawanan tersebut misalnya seperti berikut kalau di sekolah. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rokis kalau di sekolah. Kemudian membantu teman yang sedang dalam kesulitan, serta menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuannya. Lanjut, yang kedua, al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah SWT adalah al-mu'min yang artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia, terutama kepada manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan kita ini penuh dengan berbagai permasalahan, berbagai tantangan, serta cobaan. Jika bukan karena Allah SWT yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa gelisah, senantiasa takut, senantiasa cemas. Perhatikan firman Allah sebagai berikut. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Nah, apa yang dapat dipelajari dari sifat Al-Mu'min ini, dari nama Asmaul Husna Al-Mu'min ini? Yaitu menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah SWT Al-Mu'min adalah seperti berikut contohnya. Menolong orang lain atau teman yang sedang dalam berbahaya atau ketakutan. Termasuk juga menyingkirkan duri, paku, atau benda-benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan sehingga mereka tidak nyaman adanya hal tersebut. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya, itu pun termasuk dalam sifat ini. Al-Mu'min memberi rasa aman. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, Al-Wakil. Apa itu Al-Wakil? Al-Wakil mengandung arti maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah SWT memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dialah menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kita ulangi. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah SWT pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Az-Zumar ayat 62. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari Asmaul Husna Al-Wakil ini? Nah, dengan wujud dari meneladani sifat Allah Al-Wakil ini dapat berupa hal sebagai berikut. Menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, kemudian bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh, karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang yang tidak mau berusaha. Kita lanjut yang keempat. Apa itu yang keempat? Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Allah SWT itu maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah SWT juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu,
kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seorang hambanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi rahmat itu hingga sampai kepada sasarannya. Begitu juga sebaliknya tentang azab, tidak ada yang dapat mencegahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Az-Zariyat ayat 58. Kita lanjut. Apa yang dapat kita petik dari hikmah dari mengimani tentang Asmaul Husna Al-Matin ini? Menjadi pribadi yang tangguh, kuat, dan teguh pendirian. Nah, perwujudan dari meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Matin ini dapat berupa hal sebagai berikut. Contohnya, tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Itu Al-Matin. Kemudian kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Karena semua ujian dan cobaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita kuat, kita yakin, kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkatnya. Kemudian yang kelima, Al-Jami'. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserap. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahkan janjinya atau tidak mengingkari janjinya. Surat Ali Imran ayat 9. Nah, apa yang dapat kita ambil dari sifat Allah Subhanahu wa taala? Perwujudan dari meneladani sifat Allah ini, Al-Jami ini diantaranya sebagai berikut. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keenam, Al-Adil. Al-Adil ini artinya maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apa dan oleh siapapun. Keadilan Allah SWT juga didasari dengan ilmu Allah SWT yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah SWT berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa'da wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 115. Nah, apa yang dapat kita teladani dari sifat ini? Untuk perwujudan dari meneladani sifat Allah SWT ada adil ini, misalnya seperti tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun ia saudara atau teman kita, menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dan kesolihan. Kemudian yang terakhir, Al-Akhir. Al-Akhir artinya adalah yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah SWT. Dia maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebut dalam firman Allah SWT yang berbunyi, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah Allah yang maha awal dan akhir, yang zahir dan batin, dan dialah maha mengetahui segala sesuatunya. Kemudian yang ketujuh ini, apa yang bisa kita teladani dari sifat ini? Nah, dengan meladani sifat Allah Subhanahu wa taala al-akhir ini dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat lima waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan-larangan lain. Nah, demikianlah bahasan kita tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Karim kita akan mendapat pribadi yang dermawan, dengan sifat Al-Mu'min kita mendapat pribadi yang jujur dan amanah, dengan Al-Wakil kita akan menjadi pribadi yang tawakal, kemudian Al-Matin akan menjadi pribadi yang tangguh, kemudian Al-Jami menjadi pribadi yang toleran, kemudian Al-Adil menjadi pribadi yang adil, dan Al-Akhir menjadi pribadi yang tawakal atau yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Atas segala perhatiannya terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.